Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya, saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan juga konsultan pengembangan diri. Kali ini hadir kembali membahas tema-tema seputar parenting, pengembangan diri maupun kesehatan mental. Kali ini saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh seorang wanita cantik yang bernama Tata. Mbak Tata boleh perkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prahiti Astiani Dewata, biasanya bisa dipanggil Tata. Nah, saat ini aku masih berkuliah semester 6, Oke. usianya 20 tahun. Oke, jurusan apa Mbak Tata? Psikolog, Ibu. Wah, Mbak Tata jurusan psikologi nih. Seru nih ya bahas-bahas tema-tema pengembangan diri maupun kesehatan mental. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang positif parenting dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan psikologi anak. Teman-teman sekalian, positif parenting adalah salah satu jenis pola asuh orang tua yang mana pola asuh ini mengedepankan tentang kasih sayang, cinta, dan di sana tidak ada kekerasan baik fisik maupun verbal. Ya, sehingga diharapkan positif parenting yang dipraktekkan orang tua bisa mengoptimalkan tumbuh kembang maupun kesehatan mental anak-anaknya. Kita boleh tanya-tanya nih ke Mbak Tata tentang pengalamannya selama menjadi anak gitu ya. Bagaimana pola asuh orang tua bisa mempengaruhi pertumbuhan Mbak Tata hingga sejauh ini. Mbak Tata boleh cerita dulu nih tentang latar belakangnya, kondisi orang tua dan pola asuh mereka. Jadi, kedua orang tua saya itu semuanya bekerja, Bu. Oh, dua-duanya bekerja Dua-duanya ya. bekerja. Oke. Semuanya itu pasti pulang sampai sore. Mhm. Jadi dari pagi pasti udah nggak ada di rumah dan setiap sore pulangnya pasti sore-sore. Mhm. Tetapi itu kan saya dan adik saya tuh kebetulan jaraknya usianya 2 tahun aja, Bu. Mhm, Jadi dekat. saya SD, adik saya juga SD, saya TK, adik saya juga TK. Jadi Rapet pasti ya. ya berdekatan. Nah, di mana orang tua saya itu kan dua-duanya sibuk ya, Bu. Mhm. Tetapi mereka masih tetap tetap menjemput saya di saat pulang sekolah. Oke. Mhm. Menyempatkan waktu pasti. Jadi setiap pulang sekolah atau berangkat sekolah, jadi Mhm. kita berangkat itu pasti bareng. Ya, ya. Ayah saya dan adik saya. Mhm, mhm. Itu pasti berangkat bersama, nanti pulang, saya dan adik saya itu dijemputnya juga pasti dijemput orang tua saya lagi. Hmm. Artinya orang tua meskipun bekerja pagi sampai sore tetap ada meluangkan Betul. waktu, kemudian juga tetap ada momen-momen kebersamaan Iya, tadi ya, misalnya berangkat sekolah, kemudian juga pulang sekolah iya, orang tua tetap ada. dijemput. Oke, bagaimana perasaannya dengan kondisi tersebut, Mbak Tata? Dulu awal-awal tuh saya mikir, Bu, Hmm. kenapa ya kok harus diantar jemput? Iya, iya, iya. Kadang kenapa nggak teman-teman saya itu kan yang bisa ya, Bu, kadang Hmm. pulang bareng teman-temannya, yang Ya. bareng-bareng gitu loh, Bu. Tapi saya kenapa kok harus orang tua saya yang jemput terus? Mhm. Tapi di mana saya akhirnya mengerti sekarang Oke, setelah apa tuh? besar ini, kayak nggak semua orang tua itu bisa menyempatkan waktunya, Bu. Hmm. Tapi jadi saya alhamdulillahnya kedua orang tua saya memperlakukan itu di saat emang saya baru masa-masa Ya, butuhnya ya, nih betul, gitu. betul. Jadi setelah besar itu nanti saya ngerasa bersyukur ya, Bu. Jadi Ya. kayak emang orang tua saya itu bukannya berarti kayak ya overprotective atau bagaimana ya, Bu, tapi Mhm. karena mereka sayang sama saya. Oke, oke. Jadi menyempatkan waktu biar anak itu nggak ngerasa Mary atau istilahnya kayak iri ya, Bu, lihat temennya yang Iya, bisa iya, diantar iya, iya. jemput sama ih temen saya dijemput kok saya enggak gitu. Oke, Nah, oke. mungkin orang tua saya menginginkan saya hal yang seperti itu. Iya, jadi ada momen-momen yang berkesan atau akhirnya jadi kenangan indah ya buat anak-anak ketika mereka sudah Iya. dewasa. Walaupun waktu masih kecil mungkin tadi mempertanyakan Iya, ya, kenapa sih yang jengkel. lain bebas ya, bisa pulang main dulu, ini kita sudah Iya. standby dijemput. Oke, sekarang jadi bisa memahami. Oke, apalagi positif parenting yang diterapkan orang tua di masa pertumbuhannya Mbak Tata yang berkesan. Kalau dulu itu ya, Bu, orang tua saya tuh selalu mengajarkan kalau ada apa-apa cerita. Mhm. Jadi kalau misal di sekolah ada apa, dulu ada masa di mana saya nggak punya teman ya, Bu, karena kayak ya dulu pasti namanya anak kecil ada Mhm, juga pasti mhm. ih Tata tuh gini kayak gitu. Mhm. Nah, itu setiap pulang Hmm, pasti saya biasanya cerita. Kalau nunggu hmm, orang tua saya bekerja pulang dulu ya, pulang, Bu, saya mhm. cerita, orang tua saya meresponnya nggak langsung, "Ya, salahnya kamu tuh gini-gini." Enggak. Hmm, hmm, Tapi beliau mendengarkan terlebih dahulu. Kayak, kenapa? Kok hmm, bisa? Kenapa? Siapa tadi? Jadi beliau oke, meresponnya nggak langsung marah atau kayak pasti menyalahkan enggak, Bu. oke, Jadi oke, mendengarkan dulu, menanyakan, hmm, kayak make sure kenapa, apa yang terjadi. Terus beliau itu kayak
terus gimana rasanya, menanyakan perasaan saya gimana. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, jadi pola komunikasinya cukup positif ya tadi ya yang membuat Mbak Tata akhirnya berani bercerita ataupun semakin terbuka pada orang Iya. tua karena ketika kita curhat, kita cerita keluh kesah selama di sekolah, responnya tadi mendengarkan, memastikan keadaannya, mengkonfirmasi benar-benar tanpa tadi ada dihakimi, Iya. disalahkan atau sejenisnya ya. Iya. Oke. Jadi walaupun orang tua itu nggak marah, tapi beliau tetap Hmm. menegaskan ya Bu, yang benar itu seperti ini, Ya. kamu harus seperti ini. Jadi saya sebagai anak juga tahu Bu, oh saya harus seperti ini. Walaupun orang tua saya tidak marah-marah ya Bu, kamu Iya. itu seperti ini, menyalahkan saya enggak. Tapi beliau tetap menegaskan, memberikan saya batasan yang benar itu seperti ini. Jadi saya tahu akan melangkah seperti apa, menyikapinya seperti apa. Jadi lebih mudah buat saya gitu loh Bu. Saya juga bisa nerima, saya juga tahu yang benar itu harusnya seperti apa. Oke, tadi karena poinnya orang tua sudah dengerin dulu, Iya. memahami dulu perasaan anak pada saat itu, baru kemudian orang tua bisa memasukkan tadi ya kalau ada yang miskomunikasi atau ada yang keliru di anaknya, diluruskan setelah anaknya Konfirmasi dulu. dikonfirmasi. Oh, Masya Allah ya. Jadi rasanya gimana kalau mau cerita dengan sikap orang tua yang seperti itu? Senang ya Bu, karena ya satu orang tua mendengarkan dulu apa yang jadi Oke, perasaan mendengarkan saya. dulu. Mendengarkan. Oke. Setelah beliau mendengarkan, beliau kayak ngomong, oh padahal seperti ini. Beliau mengerti Bu apa yang saya butuhkan. Tanpa saya harus kayak cerita yang panjang lebar, beliau mendengarkan. Jadi beliau tahu apa yang saya butuhkan. Setelah itu beliau membenarkan yang benar itu seperti ini, menegaskan. Jadi saya untuk bercerita itu nggak takut Bu, karena kan beliau mendengarkan Bu. Saya udah yakin ya, walaupun namanya kadang orang tua masih ada suka agak ngomel-ngomelnya dikit-dikit ya Bu. Tapi saya mengerti, kayak saya jadi tahu kayak perhatiannya seorang orang tua itu seperti itu. Apalagi mama saya ya Bu. Tapi ya mama-mama ya. Gak ngomel-ngomel dikit kalau Ciri khas mama-mama. Nggak apa-apa berarti ya mama-mama ngomel nggak apa-apa ya. Yang penting dengerin dulu anaknya, buat si anak merasa dipahami, buat si anak merasa dimengerti. Tadi kalau istilah sekarang disebut validasi emosi. Oh kamu tadi sedih ya, teman kamu begitu. Oh kamu takut ya, atau kamu kesel ya sama temennya ya. Sehingga anak merasa dipahami tadi ya emosi yang dirasakan. Atau tadi bisa benar seperti yang mama lakukan ya, bertanya perasaan Tata tadi gimana. Jadinya lega Bu. Jadi setelah pada waktu sekolah itu kan pasti kalau ada gesekannya sama teman pasti jengkel, mau nangis, mau emosinya tuh marah gitu. Nah setelah sampai di rumah bertemu orang tua menanyakan itu. Jadi saya bisa meluapkan apa yang menjadi emosi saya di sekolah tadi gitu loh Bu. Saya bisa menyampaikan. Nggak takut. Jadi emosi saya tuh keluar, nggak terpendam gitu aja gitu loh Bu. Apa yang dilakukan orang tua sehingga mau cerita tuh orang tua biasanya kan orang tua sibuk nih ya pagi sampai sore kerja, kemudian supaya tadi bisa saling cerita orang tua biasa memulainya gimana tuh kondisinya? Biasanya pengkondisian untuk komunikasinya, jadi orang tua bisa belajar nih. Gimana pasti tuh? setiap sore itu kan ada waktu senggang ya Bu untuk istirahat. Biasanya itu nonton TV bareng, televisi bareng. Nah di saat sela-sela yang seperti itu, lagi santai-santainya kayak gitu, itu pasti seling ngobrol-ngobrol, ditanyain gimana tadi kayak gitu. Jadi di waktu-waktu senggang atau jadi nggak kaku. Iya. Sini duduk. Iya. Nggak gitu ya ternyata ya. Jadi di momen-momen anak lagi nonton atau anak lagi main, kita orang tua ikut nimbrung. Iya. Kemudian jadi kayak ditanyain itu Bu, jadi nonton TV bareng, jadi kan suasananya nggak tegang ya Bu, kalau betul. orang tua yang ayo sini mau ngomong itu kan lebih takut ya biasanya. Didiemin gitu tiba-tiba. Mau diapain nih? Lebih takut kan kalau lagi seneng, apalagi tenang, santai gitu kan, ngobrolnya juga lagi enak-enakan Bu, nggak perlu pakai tegang. Jadi saya sebagai anak itu juga nyaman, orang tua juga nggak yang ada niatan memarahi anak gitu. Interogasi gitu enggak ya? Iya, lagi tenang, sama-sama tenang aja. Lagi santai-santai mungkin bisa dimanfaatkan. Oke, jadi karena momennya santai, tadi anak juga lebih leluasa gitu ya. Ya. Kalau misal berpatokan jam kayak nanti habis maghrib harus ngobrol kan nggak bisa ya Bu. Namanya senggangnya kan kita nggak ada yang tahu. Iya betul. Misal lagi senggang atau misal mungkin ada orang tua yang siang udah pulang ya Bu jam 2 tapi atau masih istirahat dulu mungkin. ya betul. Baru sore bisa ya nggak masalah bukan sesenggangnya anak dan orang tua aja. Oke, berarti harus memperhatikan momennya juga ya parents ya, kalau kita ingin berkomunikasi dengan anak, kitanya sudah mengkondisikan diri kita
santai, anak juga sudah dalam kondisi ya mungkin sudah kenyang ya, sudah Diberi makan, sudah diberi makan, sudah santai-santai, sudah tidur siang, Bu. sudah tidur siang misalnya, sehingga membuka obrolan tuh jadi bisa lebih fokus juga ya satu sama lainnya. Oke, ya tadi yang pertama tadi orang tua meluangkan waktu di tengah kesibukannya tetap membangun kebersamaan dengan mengantar jemput anak, atau tadi ya Mendengarkan. yang kedua tadi adalah dengan membangun komunikasi yang positif ya di waktu senggang atau di waktu santai, tetap bertanya tentang keseharian anak di sekolah, sehingga orang tua tahu perkembangan anak dan kondisi psikologis yang dia alami juga ya. Oke, jadi berarti orang tua juga perlu bertanya ya, Iya dong. bagaimana keseharian anaknya. Oke, apalagi Mbak Tata pengalaman yang menyenangkan, positif parenting dari orang tua yang dirasakan? Kalau ayah, terutama dari ayah saya ya, Bu. Apalagi mungkin karena saya itu anak cewek sendiri ya, Bu. Anak cewek Nah, sendiri. ayah saya itu belajar kalau misal ya soal pertemanan, Bu. Jadi Hmm. orang tua saya tuh membatasi banget soal pertemanan. Tapi akhirnya setelah ya ayah pasti dibilangin sama mama juga ya, Bu. Jadi Ya. mungkin ayah saya tidak memperbolehkan keluar ke rumah bersama teman-teman gitu, Bu. Tapi teman-teman boleh, Bu, datang ke rumah. Jadi orang tua itu jadi tetap bisa mengawasi Mengontrol ya. anak-anaknya, tapi anak-anak juga masih tetap bisa bersosialisasi dengan temennya gitu, Bu. Jadi juga tetap memberi ruang, tapi juga nggak yang terlalu dibebaskan gitu loh, Bu. Betul. Jadi kita sebagai anak juga nyaman ya, Bu. Saya juga sebenarnya senang karena masih bisa bertemu teman-teman saya nih walaupun di rumah Di ya, rumah. Bu. Tapi kan saya bertemu teman-teman saya main itu kan Iya. tetap seneng saya, Bu. Oke, jadi tetap dikasih ruang untuk anak-anak bersosialisasi, walaupun tadi mungkin kalau keluar ada batasan, tapi di rumah orang tua memfasilitasi gitu ya. Biasanya orang tua melakukan apa nih ke teman kita? Kadang mungkin ada teman yang takut ya, aduh takut ke rumah Tata. Tapi ini teman-temannya mau, itu apa kira-kira dukungan dari orang tua? Ya yang penting di rumah mau main seperti apa dibebaskan, Bu. Saya kayak nggak masalah mau makan, mau tidur atau televisi kan namanya juga bermain ya, Bu, anak-anak nggak masalah. Jadi emang orang tua saya nggak ganggu di saat saya lagi bermain sama teman-teman saya, Bu. Tapi tetap juga tahu waktunya ya, Bu. Kalau udah mulai agak sore kan waktu itu masih SMP juga ya, Bu. Jadi orang tua saya juga khawatirnya kalau teman saya itu dicariin sama orang tuanya. Tapi tetap di saat teman saya ada ke rumah, orang tua saya membebaskan, Bu. Mau seperti apa tetap diperbolehkan. Jadi tidak mengganggu waktu saya bersama teman-teman saya. Oke, jadi diberi kelapangan ya untuk anak-anak saling bersosialisasi. Oke, ada yang paling berkesan di sepanjang pola asuh orang tua, Mbak Tata? Ya itu tadi aja ya, Bu, diantar jemput. Itu yang mungkin sangat berkesan untuk saya, dikarenakan kan ayah sudah nggak ada. Jadi mungkin itu sangat berkesan banget buat saya. Mulai dari SMA, ayah kan udah nggak ada ya, Bu. Itu jadi saya ngerasanya dulu kayak diantar jemput, sekarang pengen diantar jemput udah nggak bisa. Jadi itu kayak sangat berkesan untuk saya. Iya, kita nggak pernah tahu usia kita ya, parents ya. Artinya tugas kita sebagai orang tua tadi meninggalkan momen-momen yang berharga buat anak-anak kita, karena kita nggak pernah tahu nih momen mana yang ternyata paling berkesan buat anak kita. Mungkin kemarin ayah juga nggak mengira bahwa ternyata momen antar jemput ternyata akhirnya menjadi momen yang sangat berkesan buat Mbak Tata. Di satu sisi ketika orang tua menyempatkan itu, artinya orang tua menempatkan anak atau keluarga menjadi prioritas, barangkali begitu ya. Sehingga anak merasa berharga bahwa ternyata aku bagian dari prioritas orang tua saya. Oke, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Mbak Tata sebagai anak, pesan-pesan buat para orang tua? Untuk orang tua, tolong luangkan waktu untuk anak-anaknya ya, Bu. Walaupun nggak bisa 24 jam atau seharian penuh dengan anaknya, kayak di momen-momen tertentu tolong disempatkan untuk memberi waktu Di atau momen-momen quality tertentu time, ya. family time dengan anaknya. Jadi kayak misal hari kerja, orang tuanya yang kerja di luar kota, misal pulangnya Sabtu Minggu ya sempatkan di waktu weekend itu. Tadi Mbak Tata sempat cerita ya sebelum kita mulai video bahwa di orang tua bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tadi apa Mbak kegiatannya? Pasti kita setiap satu minggu makan di luar, Bu. Walaupun hanya sekedar makan bersama aja, tapi orang tua itu biasanya tetap menyempatkan untuk keluar bersama ya, Bu. Membangun kebersamaan tadi. Apa yang dirasakan ketika diajak keluar nih oleh orang tua di Sabtu Minggu? Senang ya, Bu. Satu senang, kedua di momen-momen itu kan
keluarga semuanya lengkap ya Bu, ayah, kakak, adik semuanya ada, bisa berkumpul di situ dan kita bisa apa ya Bu, menceritakan satu sama lain. Oh jadi kita tahu, oh mama bapak kalau kerja tuh ternyata juga capek juga yang dirasakan itu seperti ini. Terus ayah kakak rasanya sekolah capek juga, adik bahkan saya, jadi bisa saling bertukar cerita gitu Bu. Momen-momen itu tanpa dibatasi ya Bu ya. Kan karena udah longgar semuanya. Oke, jadi bisa saling mengetahui perkembangan satu sama lain. Anak jadi tahu orang tua seperti apa kesibukannya. Orang tua juga jadi memahami. Termasuk anak juga tadi ya berkumpul jadi saling tahu kakak, adik dan dirinya ya. Oke, alhamdulillah. Pesan untuk para anak apa nih? Tadi untuk para orang tua ya. Sekarang kalau pesan untuk para anak-anak di luar sana, termasuk untuk diri sendiri kepada orang tuanya, karena orang tua memang tidak sempurna kan ya. Di samping tadi kebaikan-kebaikannya pasti juga ada momen-momen di mana orang tua bisa salah ya. Pernah nggak mengalami kondisi di mana dia tadi mungkin sedih atau kecewa dengan keputusan orang tua, Mbak Tata? Tetap pernah ya Bu, kita sebagai anak, saya itu juga tidak memungkiri kayak orang tua saya itu juga nggak yang sempurna kan, baru awal juga menjadi orang tua gitu Bu. Betul. Cuma kayak orang tua saya alhamdulillahnya selalu berusaha untuk memberi pengertian. Kenapa nih saya anak nggak boleh seperti ini, tapi beliau berusaha untuk memberikan pengertian. Jadi saya sebagai anak tuh juga mungkin bisa mikir lagi ya Bu, orang tua saya seperti ini karena ini. Mungkin dulu waktu masih SMP juga belum bisa mikir ya Bu, masih yang marah, kenapa ya orang tua saya gini. Cuma sekarang udah gede, jadi kita tahu efeknya itu akan berdampak sampai sekarang gitu loh Bu. Saya lebih mengerti, orang tua saya itu ternyata melarang saya ini karena memiliki tujuan yang baik gitu loh. Saya sekarang lebih bisa memahami di kemudian hari ya. Oke, maka pesannya apa nih untuk para anak? Untuk anak-anak, tolong ketika orang tua kalian sudah memberikan waktu atau meluangkan waktu bersama, dimanfaatkan dengan baik, karena kita nggak ada yang tahu tadi ya Bu, umur sampai kapan, orang tua kalian bisa menemani kalian sampai kapan. Tolong selagi ada waktu untuk kumpul bersama itu dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Mbak Tata sharing-sharingnya ya, semoga semua kebaikan dari orang tua bisa menjadi amal jariahnya. Mbak Tata juga menjadi anak yang soleha ya, sukses dan bisa membanggakan orang tua dunia dan akhirat. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.